Assalamualaikum Sobat Football United. Konferensi pers terkait dengan hasil imbang antara Manchester United melawan tuan rumah Bournemouth. Sempat tertinggal dulu tapi Manchester United mampu menyamakan keadaan di penghujung pertandingan. Bournemouth sempat bermain dengan 10 pemain tapi ya Manchester United juga menghadapi kesulitan berupa kokohnya tembok pertahanan dari Bournemouth, terutama setelah mereka bermain dengan 10 pemain. Ruben Amorim memberikan beberapa pernyataan, gue ambil langsung dari manunited.com. Kita berkembang ketika pertandingan berjalan. Ini sangat sulit di awalnya, dengan intensitas tinggi dan juga tekanan dari lawan. Kita memiliki beberapa kesulitan, tapi walaupun demikian kita atau selama pertandingan ya kita akhirnya bisa berkembang. Kita memiliki peluang-peluang kita, tapi kita tidak mencetak gol. Tapi di babak kedua khususnya kita memiliki semacam kayak situasi kalau kita ini bisa mendorong lawan sampai dengan ke sisi mereka sendiri. Kita menciptakan beberapa situasi dan kita akhirnya bisa mengamankan 1 poin. Tapi kalau Anda melihat pertandingannya, saya pikir kita kehilangan 2 poin. Ya, gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim bahwa terutama di babak kedua Manchester United tampil lebih baik dibandingkan babak pertama. Ada kreasi-kreasi, ada momentum-momentum bahkan peluang yang terjadi di babak kedua, tapi Manchester United tidak bisa memanfaatkannya. Lagi-lagi kualitas di sepertiga akhir ini masih mengkhawatirkan. Iya, Manchester United akhirnya bisa mencetak gol. Apakah ini ada pengaruh dari 10 pemain Bournemouth? Tentu saja ada ya. Tapi juga bagaimana ketatnya pertahanan Bournemouth. Mereka nampaknya ingin mengamankan kemenangan dengan menempatkan banyak sekali pemain di kotak penalti. Manchester United juga mengalami kesulitan di sana untuk bisa menjebol gawang Kepa. Baik Kepa yang bermain bagus menurut gua, lalu juga lini pertahanan Bournemouth yang tampil solid. Ini membuat kesulitan ekstra bagi para pemain Manchester United. Akhirnya Rasmus Højlund ya mampu menyamakan situasi. Namun demikian ya seperti yang Ruben Amorim sebutkan, sebenarnya Manchester United ini punya peluang sih menurut gua untuk memenangkan pertandingan, terutama melihat apa keadaannya di babak kedua. Pentingnya Rasmus Højlund untuk mencetak gol. Ini selalu penting bagi seorang striker untuk mencetak sebuah gol. Tapi ini cuma 1 gol. Jadi di hari Kamis kita memiliki pertandingan yang besar, sangat masif untuk kita. Jadi dia harus segar ya, fresh lagi, siap untuk bermain dan mencetak gol lagi. Ya menurut gua ini hal yang penting. Tidak eh ya proses gol sendiri juga tentu saja ada langkah-langkah tersendiri di proses gol tersebut. Mungkin ada yang mengatakan ada berbau keberuntungan atau seperti apa, tapi penting bagi striker untuk mencetak gol, karena dengan mencetak gol diharapkan kepercayaan diri juga akan naik. Dan terkait dengan kepercayaan diri, menurut gua Rasmus Højlund sebenarnya dalam situasi krisis. Cukup panjang pertandingan dia dipercaya tapi tidak mencetak gol, dan semoga dengan gol yang diciptakan menghadapi Bournemouth ini bisa menciptakan atau meningkatkan lagi kepercayaan dirinya dan mengulangi apa yang dilakukan musim lalu, karena dia juga sempat kekeringan gol ya, sampai akhirnya dia mencetak sebuah gol ataupun ya gol pembuka di suatu pertandingan. Akhirnya banyak gol yang bisa diciptakan setelahnya. Frustrasi dengan gol yang kita derita. Tentu saja saya frustrasi ya dengan cara gol tersebut. Kalau Anda melihat beberapa pertandingan terakhir selalu seperti itu. Hal yang kita lakukan membantu lawan untuk mendapatkan keuntungan ya. Lalu setelahnya sangat sulit untuk mencetak gol. Tapi kita terus bergerak, mereka melakukan banyak ataupun ya usaha yang bagus ya untuk bisa mengamankan 1 poin. Di pertandingan tadi pun juga sama, Manchester United melakukan kesalahan menurut gua di proses gol tersebut, jelas. Padahal di 15 menit awal Manchester United sangat solid mematahkan serangan-serangan dari Bournemouth, terutama dari open play. Tapi justru ada kekeliruan, lagi-lagi error yang dilakukan di lini pertahanan Manchester United yang bisa dimanfaatkan oleh Bournemouth. Dan Ruben Amorim mengatakan ini sudah sering terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Menghadapi Lyon misalnya, Manchester United pun juga melakukannya. Menghadapi Newcastle, Manchester United bahkan banyak sekali melakukan error, dan error demi error ini terlalu sering menurut gue dilakukan di musim ini. Yang ini juga menurut gue yang harus diperbaiki. Tidak ada yang dikatakan terkait dengan kartu merah. Saya tidak pernah memberikan komentar terkait dengan wasit. Tidak peduli apakah kita seri, menang, kalah ataupun menang. Anda bisa melihat di atas lapangan ataupun Anda bisa melihat polanya. Saya akan terus seperti itu sampai dengan akhir. Saya tidak memiliki hal untuk dikatakan. Ya,
Ruben Amorim tentu saja tidak ingin berpolemik dengan wasit dan juga badan liga Premier League tentu saja. Tapi menurut gua kepemimpinan wasit tadi nggak banget. Di video review gua membaca masih ada beberapa komentar misalnya yang mengatakan Manchester United dibantu wasit dan lain-lain. Dan gue konfirmasi kan di X ya, di Twitter, apakah ada juga yang berpendapat seperti itu. Justru banyak yang mengatakan kok bisa Manchester United dikatakan dibantu wasit, padahal di pertandingan tadi jelas banyak sekali kerugian dari Manchester United yang dihasilkan dari keputusan-keputusan yang aneh dari wasit di pertandingan tadi. Gua bahkan di babak pertama misalnya ada beberapa keputusan yang kontroversial. Manchester United harusnya bahkan mendapatkan mungkin penalti dari apa yang dilakukan Semenyo terhadap Harry Maguire di kotak penalti. Lalu ada juga gerakan tanpa bola dari Nocer Mazraoui yang dihentikan oleh lini belakang Bournemouth. Wasit tidak melakukan hal apapun ya. Lalu juga tackling terhadap Garnacho bolak-balik, menurut gue ada juga tackling yang berbahaya sebenarnya, tapi tidak ada semacam kayak cek ulang dari wasit. Dan bahkan tackling yang dilakukan oleh Evan Nilsson terhadap Mazraoui itu jelas berbahaya, tidak ada keraguan di sana. Wasit pun sempat membuat keputusan yang salah, kartu kuning saja. Padahal di pertandingan-pertandingan lain, ya hal-hal seperti itu sering sekali berulang kali mendapatkan kartu merah. Jadi menurut gue justru keputusan wasit. Kalau kita melihat pertandingan ya, kalau kita melihat pertandingan, gue yakin mungkin fans Manchester United juga sepakat dengan hal ini. Ya seharusnya itu jelas kartu merah. Justru yang gue herankan ketika ada perkataan, kok bisa Manchester United diuntungkan? Itu pelanggaran is pelanggaran. Masa karena pelanggaran lalu lawan mendapatkan kartu merah ataukah Manchester United mendapatkan penalti yang memang sah pelanggaran tersebut lalu dikatakan Manchester United diuntungkan oleh wasit? Wasit ini penegak peraturan di atas lapangan. Mereka harus memiliki ketegasan. Mereka juga memiliki batasan-batasan, dan juga mereka memiliki aturan yang harus ditegakkan. Itu jelas, dan ketika itu kartu kuning, kartu merah, dan apa yang diderita oleh Manchester United tadi, terutama pelanggaran terhadap Mazraoui, itu jelas kartu merah. Justru yang gue herankan kalau itu dikatakan dibantu wasit, gue nggak ngerti lagi nih. Mungkin harus banyak belajar dulu menurut gue ya. Oke, kita lebih baik dengan keunggulan pemain. Kita memiliki kemampuan untuk mendorong lawan. Saya pikir kita bisa bermain lebih baik ya, khususnya untuk dalam pengambilan beberapa keputusan. Siapa yang membuat crossing? Seperti apa pemain ketika 1 lawan 1 di luar kotak penalti? Kita butuh mengerti momentum-momentum ini lebih baik lagi. Kalau Anda melihat 20 menit, 30 menit, kita memiliki situasi untuk mencetak gol. Dan ini sangat penting. Iya, sepakat. Dan ini memang kan selalu yang menjadi masalah bagi lini depan Manchester United, pengambilan keputusan. Tadi pun juga demikian menurut gua. Momentum-momentum, keputusan-keputusan masih banyak yang tidak pas, tidak tepat yang dilakukan oleh pemain Manchester United di atas lapangan ya. Padahal Manchester United sangat mendominasi pertandingan. Luke Shaw diberikan komentar oleh Ruben Amorim. Ini sangat penting dia bisa bermain 90 menit. Tapi kita harus hati-hati ya dengan ketersediaan dia. Tapi hari ini Anda bisa merasakannya, khususnya setelah adanya kartu merah. Dia adalah orang yang sangat memenuhi sisi kiri. Dia memiliki kualitas di sepertiga akhir, passing yang bagus. Jadi kita harus memelihara Luke Shaw karena hal tersebut ya. Gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Penampilan Luke Shaw di pertandingan tadi, terutama di sepertiga akhir pertandingan maupun sepertiga akhir pertahanan dari Bournemouth, menurut gue luar biasa sih Luke Shaw. Tentu saja masih belum kembali seperti masa-masa terbaiknya Luke Shaw ya, tapi dari cara bermain dari Luke Shaw, dia pandai membaca situasi. Crossingnya juga menurut gue menciptakan momentum yang berbahaya. Umpan-umpannya pun juga bagus. Ya semoga ini bisa semakin berkembang ya. Apakah dia akan bermain di hari Kamis? Ini sangat sulit kalau Anda mendorong 90 menit untuk Luke Shaw. Mungkin dia akan berada di squad, tapi mungkin dia tidak akan mulai dari awal. Kita harus hati-hati dengan dia. Dan terakhir, Ruben Amorim mengatakan bahwa Bournemouth ini memiliki pressing yang sama dengan Athletic. Tim ini ya bermain cenderung sama dengan pressing yang tinggi. Bagaimana mereka melakukan pressing? Jadi ini merupakan pertandingan yang bagus ya untuk mempersiapkan satu pertandingan yang paling penting di musim kita menghadapi
Athletic Club de Bilbao nanti di hari Kamis malam atau hari Jumat dini hari waktu Indonesia. Kita lihat para pemain tentu saja diharapkan bisa fresh ya, dan menurut gua itu ya jelas tadi Ruben Amorim menyiapkan beberapa rotasi sudah dilakukan di sana. Salah satu hal terpenting menurut gua di pertandingan tadi, oke, Manchester United mendapatkan 1 poin, oke. Tapi hal yang paling penting menurut gua adalah tidak adanya pemain yang cedera. Tidak ada pemain misalnya yang harus ditarik karena gangguan ya. Menurut gue ini hal yang paling penting di pertandingan tadi, karena seperti gue katakan sering bahwa Manchester United di Premier League ini tidak akan kemana-mana. Penting untuk menyiapkan hari Kamis nanti, hari Kamis malam di Europa League ketika Manchester United akan tandang ke Athletic Bilbao di San Mamés. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.